Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ilma taharatan nufus wa nuran lil basair wa hadiyan. Untuk mendapatkan video-video ceramah terbaru, jangan lupa like, subscribe, dan share. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah, sehingga kembali kita bisa menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan baginya jalan menuju ke surga-Nya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah sholat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang mulia ini, sambil kembali kita niat i'tikaf di rumah Allah, dan juga sambil kita menunggu datangnya pelaksanaan sholat isya berjamaah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tasawuf kita dengan kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali Al-Tusi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan pembahasan kita setelah libur 2 kali pertemuan kemarin. Semoga Bapak Ibu masih bisa menyambung penjelasan kita dalam beberapa pertemuan sebelumnya dengan apa yang akan kita sampaikan pada pertemuan malam ini. Sedikit mengulang supaya kita dapat alur cerita dari penjelasan Imam Al-Ghazali, bahwa terakhir atau pada pertemuan yang terakhir kita sudah banyak membaca berbagai riwayat, baik dari ayat Al-Quran, hadis Rasulullah, maupun kisah para sahabat dan salafus soleh yang menunjukkan bagaimana seharusnya sikap seorang ulama akhirah. Kemudian Imam Al-Ghazali mengutip secara panjang lebar cerita hidupnya seorang sufi besar, Imam Hatim Al-Asam, baik saat beliau belajar 30 tahun dengan gurunya Imam Syafi'i Al-Balaghi. Selama 30 tahun beliau mengaku hanya belajar 8 hal saja. Sampai-sampai Imam Syafi'i, gurunya Imam Hatim, itu mencaci beliau, "Sudah habis usiaku untuk mengajari ilmu, tetapi engkau hanya mempelajari 8 hal saja." Tetapi Bapak Ibu, setelah satu persatu dari ke-8 hal itu dijelaskan, baru
kemudian gurunya yaitu Imam Syafi'i mengakui ternyata muridnya ini bukanlah sembarang orang. Kedelapan hal itu kemudian dijadikan penjelasan oleh Imam Al-Ghazali sebagai salah satu sifat karakter yang harus dimiliki oleh seorang ulama ul-akhirah. Begitu juga kemudian kisah Imam Al-Ghazali dilanjutkan dengan mengutip perjalanannya Imam Hatim saat ingin menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Dari negerinya di Khurasan, Imam Hatim Al-Asad ini orang Ajam, orang non-Arab, tinggalnya di Khurasan. Khurasan itu daerah Uzbekistan sekarang. Maka dalam perjalanan itu beliau transit di beberapa kota, termasuk salah satunya di kota Baghdad. Saat beliau mendengar di kota Baghdad ada seorang ulama yang sakit, nama beliau Muhammad ibnu Muqatil, maka Imam Hatim pun mau membesuk beliau, mengunjungi beliau, karena beliau tahu hakul muslim ala muslim khamsun, ada 5 hak seorang muslim di atas muslim yang lain, salah satunya iyadatul marid, membesuk orang yang sedang sakit, apalagi kalau yang sakit itu ulama. Maka pada saat datang Imam Hatim dengan rombongannya ke rumah Imam Muhammad bin Muqatil, betapa kagetnya beliau. Rumahnya beristana, penuh dengan pelayan yang memijat beliau, tidak nampak seperti seorang ulama, bahkan lebih seperti seorang amir. Kembali Imam Hatim melayangkan koreksian kepada Imam Muhammad bin Muqatil agar merubah sikapnya, karena berbahaya sekali ulama bersikap hedon seperti itu. Takut nanti ditiru, dijadikan teladan oleh para umat. Dan ceritanya berlanjut Bapak Ibu, pada saat Imam Hatim melanjutkan perjalanannya singgah di kota Rai sebelum sampai ke kota Madinah. Di kota Rai kembali beliau bertemu dengan ulama yang sudah hidup tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, Imam Tanafis. Maka Imam Hatim pun kaget sekali pada saat melihat seorang ulama besar seperti Imam Tanafis mutabahi, berbangga-bangganya bukan lagi dengan ilmu dan amal, tetapi al-mutabahi berbangga-bangganya dengan kedudukan, dengan jabatan, dengan kepemilikan terhadap harta benda. Sebab itulah kemudian Imam Hatim berkunjung ke rumah Imam Tanafis dengan modus minta diajari berwudu. Diajarilah berwudu oleh Imam Tanafis kepada Imam Hatim. Wudunya 3 kali, membasuh tangan 2-3 kali, membasuh kedua tangan 3 kali, berkumur-kumur 3 kali, membasuh muka 3 kali, mencuci tangan sampai ke siku 3 kali, dan seterusnya sampai kepada kaki. Dan kemudian Imam Hatim diperintah oleh Imam Tanafis mengikuti contoh berwudu yang baru saja dia praktekkan di depan Imam Hatim. Imam Hatim pun kemudian mempraktekkan wudunya, tetapi tidak 3 kali, 4 bahkan 5 sampai 6 kali setiap anggota wudu. Di situ kemudian Imam Hatim dengan keras menegur Imam Hatim, laqad asrafta fil wudu, kamu itu sudah bersikap boros, sudah berlebih-lebihan saat berwudu. Baru kemudian Imam Hatim berkata, sekedar melebihkan lebih daripada 3 kali engkau sudah mengecap, sudah menghakimi saya sebagai orang yang boros, berlebih-lebihan, dan kamu tidak mau menghakimi dirimu sendiri, sudah berlebih-lebihan menumpuk segala harta benda untuk kepentingan hidupmu. Nah, itu cara Imam Hatim mengkritik seorang Imam Tanafis yang dinilai hidupnya itu sudah sangat hedon, sudah lagi tidak mencontoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup zuhud, yang hidup sederhana.
Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya kita baca ini yang belum kita sampaikan. Perjalanan Imam Hatib itu diteruskan summa sara ilal madinati, sehingga beliau sampai ke kotanya Nabi, kota Madinah Al-Munawwarah. Fastaqbalahu ahlul madinati, maka penduduk negeri Madinah pun berjumpa atau berbondong-bondong ingin bertemu dengan Imam Hatib, karena apa yang dilakukan oleh Imam Hatib di kota Baghdad, di kota Rai, sampai ke telinga mereka, ya, sampai ke telinga penduduknya Ahlul Madinah. Faqala ya qaumin ayyatu madinatin hadhihi. Maka pada saat penduduk Madinah berbondong-bondong datang ingin mengetahui bagaimana sosoknya seorang Imam Hatib, kok berani sekali menegur ulama besar seperti Muhammad ibn Muqatil dan Imam Tanafis. Tapi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, setibanya Ahlul Madinah di hadapan Imam Hatib, kembali Imam Hatib mengkritik mereka. Ya qaumin, wahai kaum, maksudnya wahai penduduk Madinah, ayyatu madinatin hadhihi, kota apa ini? Madinah apa ini? Madinah itu kan terjemahan dalam bahasa Indonesia artinya kota, Bapak Ibu, ya. Maka penduduk Madinah pun menjawab, Madinatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Madinahnya, kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kota Madinah itu dulu namanya Yasrib. Ya, Rasulullah lah yang mengubah namanya dari Yasrib menjadi Madinah. Ya, Yasrib artinya maki-memaki, nama yang tidak baik untuk satu daerah yang dijadikan tempat tinggal, diubah namanya oleh Rasulullah menjadi Madinah dari kata tamadun. Ya, tamadun itu orang yang berperadaban. Madinah itu kan orang kota. Kota itu apa? Kota yang hidupnya teratur, lebih teratur daripada hidup di desa. Bapak Ibu kalau hidup di kota tidak boleh sembarangan bawa sepeda motor, bawa mobil, nggak pakai helm kena tilang, nggak pakai seat belt bawa mobil kena tilang. Tapi kalau di kampung, Pak, di kampung saya Samalanga itu ada orang nggak bayar pajak motornya sudah 20 tahun, nggak ada yang tilang. Siapa yang mau tilang di kampung sana? Sepeda motor 20 tahun mati pajak. Ya, paling resikonya waktu mau jual sepeda motor harganya lebih murah karena pajaknya sudah nombok 20 tahun. Ya. Tapi kalau di Banda Aceh rata sago nah sweeping. Di depan Masjid Oman ada sweeping. Di jembatan Pango lebih sering lagi sweeping, ya. Sehingga mau tidak mau kita bayar pajak. Jadi penduduk kota itu biasanya lebih bertamadun hidupnya dibandingkan penduduk desa. Maka penduduk Madinah pada saat ditanya oleh Imam Hatim, ayyu madinatin hadhihi, kota apa ini? Qalu Madinatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ini kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka Imam Hatim, memang Imam Hatim ini senang nyindir Bapak Ibu. Dalam bahasa Arab disebut ihanah, ya, poh samping dalam bahasa Aceh, ya. Beliau bertanya, kalau memang betul ini kotanya Rasulullah, fa aina qasru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta usalli fi. Mana istananya Rasulullah? Tolong tunjukkan kepada saya sehingga saya bisa sholat di dalam istananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa seperti itu? Karena di saat itu Bapak Ibu di kota Madinah sudah banyak dibangun kusur. Kusur itu istana. Orang sudah bermegah-megahan, yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba membangun gedung pencakar langit. Sudah ada, apalagi di zaman kita sekarang, ya. Di zaman itu saja sudah ada. Mungkin Imam Hatib kalau lahir di zaman kita udah dibakar semua itu bangunan yang ada di sekitar Masjid Nabawi, ya. Maka penduduk Madinah pun kemudian menjawab, maka nalahu kasrun, ya,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membuat istana. Boro-boro istana Bapak Ibu, rumah saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru membangun rumahnya di Madinah setelah 6 bulan beliau hijrah Bapak Ibu. 6 bulan Nabi Muhammad itu numpang rumah di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori. Jadi apa juga yang pertama dibangun sama Rasulullah? Yang pertama sekali dibangun sama Nabi setelah beliau tiba di Madinah, masjid, bukan rumah. Ya, jadi masjid dulu yang dibangun oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lahan milik 2 orang anak yatim kembar, Utabah dan Syaibah. Ya, lahan itu kemudian diminta oleh Rasulullah kepada para sahabat untuk urunan, patungan, meripe. Nah, beli, bebaskan tanah itu. Entah kenapa Nabi Muhammad pengennya di situ. Nah, jadi itu bukan tanah wakaf Bapak Ibu ya, tanah beli milik 2 orang anak yatim kota Madinah. Para sahabat kumpul duit, tanah itu pun dibeli. Ya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid. Itulah masjid yang kita kenal dengan nama Masjid Nabawi. Masjid yang kedua dibangun oleh Rasulullah dengan kedua tangannya setelah pertama beliau membangun Masjid Quba. Selesai Bapak Ibu lebih kurang 3-4 bulan selesai dibangun. Baru kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 2 bulan kemudian membangun rumah buat beliau dan keluarganya beliau. Jadi numpang di rumah Abu Ayyub Al-Ansori, bukan seperti kita di zaman sekarang. Saya Bapak Ibu dicerita banyak sama jamaah kita yang pengusaha interior, pengusaha perabot. Mereka biasanya Bapak Ibu paling senang setelah pilkada, paling senang itu. Kenapa? Hampir semua wali kota baru, bupati baru, gubernur baru pasti mengganti perabot kantornya, walaupun perabot kantornya masih bagus. Bahkan Bapak Ibu saya pernah satu ke kantor itu kebetulan kepala barunya kenal dengan saya. Setibanya saya di situ, beliau terima saya bukan di ruang beliau, tapi di ruang darurat, ada ruang darurat kecil. Saya tanya, memang ruang Bapak ini kok kecil sekali ruangnya? Enggak, ruang saya lagi diperbaiki ganti perabot. Lah, perabot lama. Pane kita pakai atatrip, kenang hanaga atau yang kalkalikut. Jadi Bapak Ibu ada tradisi itu sama pejabat kita, mentalitas seperti itu. Padahal perabotnya baru dipakai 2-3 tahun, karpetnya baru dipakai 2-3 tahun, masih bagus. Tapi harus dibongkar semua. Ada itu mentalitas seperti itu, banyak bahkan itu saya dicerita sama jamaah. Tapi jangan harap, jangan pernah katakan itu sunnahnya Rasulullah, sunnahnya syaitan itu. Ya, israf, berlebih-lebihan. Rasulullah nggak pernah mencontohkan seperti itu. Kecuali pakai duit pribadi tidak masalah. Ganti-ganti perabot itu pakai duit siapa Pak? Pakai duit kita itu, pajaknya rakyat. Ya, baru 2-3 tahun meja masih bagus ganti. Meja itu Pak, apalagi meja-meja kayu bagus itu puluhan tahun dipakai pun masih bagus. Nggak akan berubah. Ini baru 3-4 tahun ganti dengan yang baru. Masalahnya bukan duit dia, pakai duit rakyat. Ya, buang-buang hanya untuk ganti perabot 150 juta habis untuk ruangan dia. Padahal 150 juta itu kalau bangun Pak, berapa rumah? Tipe 3 2 rumah. 3 rumah. Tipe 6 nih Pak. Masya Allah. 3 rumah bisa kita bangun tipe 36 itu 150 juta. Ya, tapi ya itu mentalitas pejabat kita ya. Moga-moga kita tidak seperti itu, yang sudah ngaji ini tidak seperti itu. Maka wajar kemudian Imam Hatim bertanya, fa'aina qasru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta usalli fi? Mana tunjukkan kepada saya istananya Rasulullah sehingga saya bisa sholat di dalamnya. Qalu maka nalahu qasrun. Penduduk Madinah pun menjawab, Nabi kita Muhammad tidak pernah bangun istana. Inna maka nalahu baitun lati'un bil ardi. Rasulullah cuma punya rumah
yang lantainya itu tanah. Ya, walaupun kita nggak lantai tanah, ya minimal Bapak Ibu sederhana sesuai dengan tuntutan zaman ya. Kalau di zaman sekarang Bapak Ibu punya penghasilan 10-15 juta per bulan, lantainya tanah juga nggak betul. Kenapa? Tantangan zamannya udah beda. Bahkan nanti datang BPS, dihitung sebagai fakir miskin, ditempel depan rumah kita, rumah duafa, padahal kepala dinas. Kan nggak betul juga seperti itu ya, sesuai dengan tuntunan zaman. Yang minimal sesuai dengan zamannya, ya minimal pakai keramik, nggak pakai emas, Bapak Ibu ya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana ucapan orang Madinah, Inna makana lahum baitun latiun bil qasri bil ardi. Nabi kita Muhammad tidak punya istana, beliau cuma punya rumah. Ya, kalau di Museum Nabawi, Bapak Ibu, rumahnya Nabi Muhammad 9 memang untuk satu-satu orang istrinya, tapi kecil-kecil, tipe 27 meter persegi. Luasnya rumah Rasulullah SAW. Jadi para sahabat itu Bapak Ibu seperti diceritakan ya dalam surat Ahzab. Nanti Bapak Ibu boleh buka surat Ahzab 51, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudzana lakum ila ta'amin ghaira nadirina inah. Jadi ayat itu turun Bapak Ibu sesaat setelah Rasulullah menikah dengan Ramlah Ummu Habibah dengan Zainab bintu Jahsyin ya. Rasulullah kan dinikahkan oleh Allah dengan Zainab bintu Jahsyin. Awalnya Zainab binti Jahsyin ini istrinya Zaid bin Harisah, anak angkatnya Rasulullah. Falamma qada Zaidun minha watra zawajnakaha. Setelah Zaid menceraikan istrinya dan Zainab selesai masa iddahnya, maka Zainab itu dinikahkan dengan Rasulullah oleh Allah. Maka Rasulullah buat walimah, buat acara walimah di rumahnya. Jadi karena sempit rumah Rasulullah, yang datang itu berseri-seri, bergelombang, enggak sekalian karena enggak muat. Dijadwalkan sama Rasulullah, si fulan sampai si fulan, 20 orang datangnya jam sekian. Setelah makan langsung keluar. Ghairana dirina ina'ahu wala musta'nisina li hadis. Jangan kalian memperpanjang bicara kalian dengan Rasulullah. Inna dzalika kana yu'zi nabi. Karena itu bisa membuat Nabi tidak nyaman. Ya, karena tadi ada tamu yang masih nunggu di luar sana. Jadi segitu sederhananya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Imam Hatib bertanya lagi, kalau memang Rasul kalian tidak punya rumah, tidak punya istana, fa aina qusurun ashabihi radhiyallahu anhum, di mana istana para sahabatnya Rasulullah? Tolong tunjukkan kepada saya. Penduduk Madinah kembali menjawab. Jadi sahabatnya Nabi Muhammad itu Bapak Ibu semua ibu kotanya di Madinah, kecuali nanti di akhir masa kekhalifahan Ali. Beliau memindahkan ibu kota itu ke Kufah ya, 4 atau 3 tahun sebelum Ali bin Abi Thalib syahid. Beliau memindahkan ibu kota Islam tidak di Madinah tetapi di Kufah, karena menurut beliau Madinah sudah tidak lagi kondusif menjadi ibu kota Islam setelah peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan. Tetapi 3 sahabat sebelumnya, Abu Bakar, Umar, Utsman bin Affan juga memilih Madinah Al-Munawwarah sebagai ibu kotanya umat Islam ya. Dan mereka tidak pernah membangun istana. Abu Bakar tidak melakukan itu, apalagi Umar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Islam itu betul-betul luas kekuasaannya di masa Umar bin Khattab. Beliaulah khalifah yang paling rajin melakukan futuhat Islamiyah. Ke barat Bapak Ibu, Islam itu sudah sampai Maroko. Di masa kekhalifahan beliau 12 tahun beliau jadi khalifah, Islam itu sudah menaklukkan Maroko ya. Di timur itu Bapak Ibu, Islam
sudah sampai ke anak benua India, Bangladesh, Pakistan, itu sudah Islam semua di bawah kekuasaannya Umar bin Khattab. Ke utara Bapak Ibu, Islam sudah melewati negeri Syam, Suriah, Palestina, Lebanon, Jordania, itu semua sudah di bawah kekuasaannya umat Islam. Sehingga itu kan daerah berbatasan dengan Romawi, Pak. Turki itu kan daerah Romawi. Suatu hari Raja Heraklius itu mengirim utusannya untuk bertemu dengan Khalifah Umar bin Khattab. Datanglah 2 duta besar Romawi ke kota Madinah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita utusan raja, utusan pemimpin dari satu daerah, dan mau ketemu dengan pemimpin di daerah itu, yang kita carikan istananya. Cari seorang raja ya di istana. Kalau sekarang kita diundang sama gubernur Kalimantan Selatan, yang kita carikan pendoponya atau kantor gubernurnya. Jadi 2 orang duta dari Romawi ini setiba di Madinah cari-cari mana kira-kira bangunan yang representatif dikatakan istana. Cari-cari keliling-keliling Madinah, kok nggak ada ya istana di sini. Terus Umar bin Khattab mana istananya? Di mana dia tempat tinggalnya? Sehingga karena mereka kewalahan mencari Umar, istananya Umar, tanyalah mereka kepada penduduk Madinah. Umar bin Khattab mananya istananya? Ketawa orang Madinah. Khalifah kami nggak punya istana. Lah terus tinggalnya di mana? Tanya duta Romawi. Itu di bawah pohon itu yang lagi tidur. Itu khalifah kami itu. Kayak gembel Pak, tidur di bawah pohon itu. Khalifah Umar bin Khattab, bantalnya batu, tidur dia di situ lesehan di bawah bantal. Nggak ada pengawal, nggak ada pas pampres. Geleng-geleng kepala itu duta Romawi itu. Apa katanya? Sehingga tercatat itu di dalam sejarah. Ya Umar, faqad adilta, fa'aminta, faninta. Ya Umar, kamu sudah bersikap adil buat rakyatmu, sehingga kamu merasa aman dan kamu bisa tidur nyenyak hari ini. Jadi orang yang nggak bisa tidur nyenyak itu kan Bapak Ibu punya banyak masalah. Orang seperti Umar bin Khattab itu tidak punya masalah, tidur di mana saja jadi. Ya. Maka oleh sebab itu disindir kembali sama Imam Hatim. Kalau Nabi kita Muhammad tidak punya istana, mungkin sahabat-sahabatnya punya istana. Maka dijawab sama penduduk Madinah, maka nalahum qusurun, inna maka nalahum buyutun lati'atun bil ardi. Para sahabat Nabi sama seperti Rasulullah, mereka tidak punya istana, mereka cuma punya rumah yang berlantaikan tanah. Faqala ya Hatimun, faqala Hatimun, maka Imam Hatim pun kemudian berkata, ya qaumun fahadhihi madinatu Fir'aun. Kalau seperti itu adanya berarti ini bukan Madinahnya Rasulullah, ini Madinahnya Fir'aun. Kata beliau ya, keras sekali beliau ini ya. Fa'akhadhu wa dhahabu bihi ila sultan, maka penduduk Madinah pun marah, menangkap beliau, dan akhirnya beliau pun dibawa ke penguasanya Madinah, ke gubernurnya Madinah pada saat itu. Wa qalu hadzal ajamiyyu yaqulu hadhihi madinatu Fir'aun. Penduduk Madinah yang nangkap beliau dibawa ke penguasa mengadu kemudian, inilah orang yang barusan saja menyebut Madinahnya Rasulullah sebagai Madinahnya Fir'aun. Qala al-wali, maka berkatalah gubernurnya Madinah, wali madzalik, kenapa kamu menghujat, mencaci Madinahnya Rasulullah? Qala Hatimun, maka Imam Hatim pun kemudian menjawab, la ta'jal alayya, tunggu dulu, jangan mudah menghakimi saya. Jangan gampang menyalahkan saya. Tolong pahami dulu. Ana rajulun a'jamiyun gharibun. Saya orang non Arab, bukan orang Arab. Gharibun, orang asing, bukan orang Madinah. Asal saya dari Khurasan. Dakhaltul bilada faqultu, aku masuk ke negeri ini. Maka aku pun bertanya kepada penduduk negeri ini, maksudnya penduduk kota Madinah. Madinatun man hadhihi, kota siapa ini?
Faqalu, maka penduduk Madinah pun menjawab, Madinatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan Madinahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, maka aku pun kemudian bertanya lagi, fa aina qasrahu, di mana letaknya istananya Rasulullah? Wa qassal kisah, akhirnya beliau menceritakan kisah itu. Mereka bilang tidak ada istananya Rasulullah. Saya tanya lagi, kalau tidak ada istananya Rasulullah, terus di mana istananya para sahabat Rasulullah? Mereka juga menjawab tidak ada istananya para sahabat. Sahabat itu cuma punya rumah yang berlantaikan tanah. Summa qala, setelah mereka mengatakan itu semua, aku pun kemudian berkata, waqad qalallahu ta'ala, bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bukankah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan yang baik? Fa'antum biman ta'asaitum. Lah sekarang kalian dengan siapa kalian tiru? Siapa yang kalian teladani? Abi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ambi Fir'aun, yang kalian ikuti itu Rasulullah ataupun Fir'aun? Awwalaman banna bil jassi wal ajar. Fir'aun lah orang yang pertama membangunkan istana dengan batu bata merah. Ya, fa khallu anhu wa taraku. Saat disindir seperti itu, akhirnya gubernur Madinah akhirnya biarkan ini orang agak aneh ini orang. Nah, dibiarkan ini orang, kalau kita apa-apain takut kualat juga ini. Ini kayaknya betul yang dia katakan, udahlah dilepas. Orang baik Bapak Ibu ya, orang baik bermaksud baik, mengoreksi walaupun agak sedikit keras. Koreksiannya Imam Hatim kepada gubernur Madinah, kepada penduduk Madinah pada saat itu ya, itu salah satu karakternya ulama. Ulama itu harus berani menyatakan yang benar-benar, yang salah ya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, Imam Al-Ghazali menutup kisah ini dengan menulis kepada kita, fahadhihi hikayatun Hatim al-Asami rahimahullahu ta'ala. Inilah cerita tentang Imam Hatim al-Asam yang dirahmati oleh Allah. Wasayati min sirati salafi, dan nanti akan banyak dikisahkan kembali oleh Imam Al-Ghazali cerita daripada kaum salafus saleh fil badadati wa tarki tajammul, dalam kesederhanaan hidup, begitu juga tidak hedonnya mereka dalam kehidupan. Jadi para ulama dulu kaya-kaya Bapak Ibu, tapi kekayaannya tidak digunakan untuk menuruti gaya hidup. Saya ingat betul di dalam catatan Bapak Ibu, di masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid, beliau mengeluarkan dekrit, setiap ulama yang mengarang kitab itu dihadiahkan emas seberat kitab yang dia tulis. Nah, jadi kalau kitab yang dia tulis itu misalnya 10 jilid, setelah ditimbang 1 kilo Pak, maka dia dapat emas 1 kilo, hadiah saja. Itulah yang menyebabkan ilmu pengetahuan itu berkembang. Bukan seperti sekarang Pak, orang kerja jaga toko Indomaret, itu gajinya UMR Bapak Ibu ya. Yang jaga toko Indomaret kerja setengah hari itu, pagi sampai sore, kemudian shift sore sampai malam, itu gajinya UMR. UMR Banda Aceh itu 1,5 juta lah lebih kurang. Guru honorer Bapak Ibu 300.000 nggak sampai. Nggak percaya coba tanya di sekolah-sekolah sana. Sebegitu tidak menghargainya kita terhadap guru-guru itu. Sudah gitu Pak, dikit dipukul anak kita lapor polisi. Nah, maka sekarang kan lagi tren itu di Facebook atau di media sosial, ada guru lihat muridnya tidur, cuman direkam, diblurkan wajahnya, tidak berani tegur, takut dapat laporan polisi. Segitunya nasib guru kita sekarang Pak. Kalau dulu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang Aceh dulu, kalau ngantar anaknya ke seorang guru, ke seorang tengku, dibawa 3 Pak. Itu saya baca di dalam bukunya Sunok Hongkronya di Aceh. Maka saya bilang lebih bersyariat Sunok Hongkronya daripada kita sekarang.
Kata Sno Hongkronya, dulu orang Aceh kalau ngantar anaknya ke Tengku, ke guru, dibawa 3. Yang pertama dia bawa oleh-oleh buah tangan, bisa beras, bisa gula, bisa kue, hadiah buat Tengku. Tengku nyopat anak lon, na pernah begat, nyopat na bacut, penumo kedron. Nah, dikasih hadiah. Apa beras, apa kue, apa belekat, apa gula, terserah. Yang kedua Pak, dikasih rotan. Nah, nyopat awi, mesti anak lun batu, anak sematih tolong nepok. Mesti luka, nak pulang bak lun, lumpu ubat. Mesti ji habis umur ada nepok, nyopat yang kelih, ijah kafah. Dikasih seperti itu Pak. Itu dulu cerita-cerita Sno Hongkronya di dalam buku The Aceh seperti itu. Nah, maka Bapak Ibu, waktu saya masih menjadi pembina santri di Pesantren Nurul Islam Anak Bangsa sampai 2013, ada satu ustadz kita masih muda waktu itu, dia nampar santri karena santrinya agak sedikit nakal, nggak mau sholat berjamaah selalu lari-lari. Akhirnya karena nggak sanggup tahan emosi, gurunya ustadznya ditampar lah santri. Ternyata santri itu Pak, anaknya Darwis Jenik. Si ustadz kita ini tidak tahu itu anaknya dari sini. Saya wakil kepala asrama waktu itu. Datanglah karena telinganya itu bermasalah, agak mendengung, agak kencang mungkin kena tempeleng gitu ya. Nah, walaupun itu tidak benar, tempelengnya nggak benar. Tapi saya hormat sekali sama Pak Darwis Jenik waktu itu. Nah, jadi setelah ditempeleng, anaknya mau dijemput akhir pekan mau diobati. Darwis Jenik mau ketemu dengan guru, dengan ustadz. Nah, kami bilang sama ustadz yang nempeleng ini, udah kamu keluar aja lah. Pokoknya matikan HP, jangan balik-balik ke pesantren. 3 hari lagi balik. Ya, pokoknya pergi, jangan balik-balik ke pesantren. Nanti gimana dengan biar kami hadapi, walaupun ya kecil. Nah, kami Pak bertiga saya hadapi itu, Pak Khairul Azhar yang sekarang di anaknya Pak Zainuddin Saman itu almarhum, beliau kepala waktu itu, saya hadapi, 3 kami menghadapi. Apa kata Darwis ini? Pak Ustadz, anak lu mesti batu nu tanpa juga, mesti luka lu bubat lu mer rumah sakit, mesti mati lu nanti dijaga fan, kubur ya. Nah itu udah benar Pak. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, anak kita itu kan seperti kita juga. Kita nakal, anak kita juga nakal. Kalau dia nakal di rumah, kita juga pukul Pak. Tapi masalahnya kita nggak bisa terima kalau orang lain pukul anak kita. Oke lah kalau pukulnya berlebihan, seperti ada cerita kemarin di Cabe itu berlebihan, ya kita tidak setuju. Tapi kalau dia mukulnya mendidik, masa kita lapor ke polisi? Nah itu tidak betul menurut saya. Ya justru harus kita hormati guru itu ya, ajari anak kita. Bahkan sekarang Pak, anak murid itu nggak lagi pergi, nggak tahu lagi dia pergi ke rumah gurunya. Saya dari 2014 ngajar di kampus, tidak satupun mahasiswa saya pergi hari raya ke rumah saya. Ada itu. Tapi waktu dulu saya ngajar di pesantren, hari raya penuh rumah saya. Santri-santri saya datang, anak-anak pesantren. Waktu nenek saya meninggal dunia, cuma 5 orang mahasiswa yang datang, yang lain nggak ada yang datang itu mahasiswa sekarang. Nggak ada berkahnya itu. Ya tapi itulah keadaannya sekarang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dan itu berbeda sekali dengan dulu ya. Maka oleh sebab itu nanti Imam Al-Ghazali akan banyak menceritakan kepada kita wasayati min sirati salaf fil badadati, akan diceritakan kepada kita tradisi hidupnya salafus saleh fil badadah, dalam kesederhanaan. Ngarang kita Pak dikasih hadiah 1 kilo emas, tapi emasnya nggak dipakai untuk dirinya, ya dibagi. Nah, sehingga di zamannya Harun Ar-Rasyid, di zamannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, susah sekali kita bisa mencari orang yang mau menerima zakat dan sedekah kita. Susah sekali Pak. Kenapa? Semua orang dapat bagiannya. Susah sekali cari. Fakir miskin itu tetap ada selama ada orang kaya. Itu sudah jadi sunatullah. Apa mungkin nggak ada orang pendek? Tetap ada orang pendek selama ada orang yang panjang.
pembanding kita bisa katakan dia panjang, kenapa? Ada orang yang pendek. Emang ada di suatu generasi nggak ada yang berkulit hitam? Nggak mungkin, Pak. Oh, ada orang yang berkulit hitam karena ada yang berkulit putih. Ada orang kaya karena ada orang yang fakir atau miskin. Tapi Bapak Ibu, untuk mencari fakir miskin yang mau menerima zakat kita, sedekah kita, sulitnya luar biasa di zaman itu. Kenapa? Udah dapat fakir miskin, mau kita kasih? Sudah cukup, saya baru punya diantar tadi. Baru diantar makanan, ini makanan cukup untuk 10 hari. Dulu kan nggak ada kulkas, Pak. Kalau dikasih lebih, basi sendiri makan. Jadi susah sekali cari fakir miskin di zaman itu untuk bisa menerima zakat dan sedekah. Bandingkan dengan zaman sekarang, Pak. Banyak sekali fakir miskin yang tidak tersantuni, ya, terabaikan, tidak tersantuni. Nah, insya Allah ini akan kita lanjutkan kisahnya. Jadi bukannya mereka nggak kaya, bukannya mereka nggak berkelimpahan harta ulama-ulama itu. Imam Syafi'i punya harta banyak, tetapi hartanya itu bukan untuk hedon, bukan hidup mewah, hidupnya tetap sederhana, ya tetap seadanya. Justru hidupnya itu, uang yang ada itu didedikasikan kembali untuk menulis ilmu, untuk mencatat. Itu kan butuh biaya. Membelajar ilmu, ada pelajar ilmu, nggak ada beasiswa, nggak ada makanan, nggak ada tempat tinggal, dikasihkan biaya oleh mereka. Itu tradisinya para ulama salafus saleh. Insya Allah Bapak Ibu, kita akan lanjutkan kembali bacaan kita pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan malam ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallahi fatul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.